Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya baik. Sebelumnya boleh berdiri dulu dan lihat kerapiannya. Iya. Sudah? Oke, mantap. Silakan duduk kembali. Baik. Dengan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur atas keberkatan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena kita bisa bertemu di pagi hari ini. Untuk itu boleh ketua kelas untuk pimpin doa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan atau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak Fatul? Ya, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum saya mulai berarti ini mari kita berdoa untuk kita berdoa Amin. doa saja. Terima kasih. Semoga doa kalian dan doa kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberkahi ya. Baik. Itu sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya untuk perhatikan ke depan, lihat kegiatan pembelajaran kita dengan apa saja sebenarnya. Baik. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Sebelum ibu masuk di tujuan pembelajaran, ibu absen dulu ya. Dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Yang pertama Anissa, Anastasia, ada? Iya. Claudia, Fatul, Fahri, Nur Safira, mana? Iya. Vina, hadir. Anastasia, Tiara, Rizka, Nur Farida, Fitri, Faldo, ya, alhamdulillah. Baik. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika. Kemudian melakukan percobaan untuk menentukan gaya aksi yang bekerja pada benda yang tercelup dalam fluida. Kelima, membuat analisis data dari hasil yang dilakukan dan mempresentasikannya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran dan penilaian. Di sini kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, eksperimen tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian diskusi nanti setelah eksperimen ada beberapa yang harus kalian diskusi dan nanti dipresentasikan, ya. Dan terakhir di situ ada tes sumatif. Nah, di situ selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian di sini ada 3 penilaian ya. Yang pertama sikap, kedua unjuk kerja, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, kalau di unjuk kerja di sini berarti dalam eksperimen. Ya, bagaimana kalian mengerjakan sesuai dengan LPPD-nya dan kekuatan kalian seperti apa. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan nanti di sini. Di terakhir ada evaluasi soal nanti diisi ya. Kemudian persepsi dan pertanyaan tematik. Nah, di sini ada nanti ibu mau melakukan demonstrasi tentang gaya aku atau gaya di atas yang berhubungan dengan materi kita ini. Ya, baik. Untuk itu kalau demonstrasi ibu menggunakan bola sama baskom yang ada di luar dan
untuk membuktikan bagaimana sih gaya aku dan gaya pelan tekan lepas coba kira apa yang dikatakan kalau Fahri bagaimana rasanya sama berat coba tekan lagi dan lepas awas pasang lepas kuat kalau kira iya bisa nah berarti di situ di saat kalian menekan bola ke bawah rasa berat ya rasa berat nah di situ ada yang namanya gaya angkat dia tekan dari bawah makanya dia berat untuk bolanya terasa berat masuk ke dalam jadi berarti semakin kita tekan ke bawah semakin kita merasa berat berarti gaya tekannya semakin kuat oke? Baik. Di saat kita menekan bola bola itu terasa berat atau ada tekanan dari bawah yang mengakibatkan bola itu bisa keluar ya bisa keluar atau bisa terpental ke atas. Nah di saat bola terpental ke atas apakah air yang terjadi di situ? Airnya kenapa? Airnya bergerak atau keluar? Ada yang keluar tadi kan? Nah di situ makanya bola yang masuk itu berarti sama dengan air yang keluar dari masuk itu. Bisa? Bisa baik. Selanjutnya perhatikan di sini ada apa itu? Kapal. Yang kedua nomor apa? Sama air di dalam gelas. Yang ketiga ada orang. Nah perhatikan ini juga. Setelah diperhatikan baru kira-kira apa yang terjadi di sini. Di situ ada orang berenang. Apa itu? Kapal, speedboat. Ada speed yang kecil, ada yang besar, dan ada kapal yang lebih besar. Tapi yang kecil dengan yang besar sama tidak? Dia mengapung tidak? Sekarang dari yang kalian lihat di depan ada orang berenang, ada melempar batu, ada kapal, ada sampan, ada speedboat, ada sampan yang lebih kecil. Tapi sama-sama dia berada di atas permukaan air laut. Kenapa kira-kira? Tapi batu yang kecil dia bisa tenggelam. Ada yang bisa jelaskan kenapa kapal yang begitu besar kan kapal sama gelas aqua tadi itu sama tidak beratnya? Ada sama beratnya tidak? Kapal sama tidak? Nah, kira-kira kenapa dia bisa sama-sama berada di atas air laut? Nah, kenapa batu bisa tenggelam? Kenapa kapal tidak bisa tenggelam? Karena apa? Kalau ya, bagaimana? Bagaimana kurang jelas? Batu tenggelam karena lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Batu tenggelam karena lebih berat dari air, masuk jenis air. Nah, kalau kapal, kenapa dia bisa berada di atas air laut sementara dia lebih berat dari batu yang tenggelam? Ayo satu orang dari kelompok sini siapa? Karena air yang dipindahkan sama berat jumlahnya dengan berat kapal. Air yang dipindahkan sama berat jumlahnya dengan air kapal yang berada di atas air. Yang lain apa kan tadi dibilang ada udara atau rongganya di dalam, dibuat suatu rongga yang bisa kapal itu bisa berada atau mengapung di atas air.
Nah, kalau batu dia padat, walaupun dia kecil, padat, ya, padat. Dia tidak ada rongga sama sekali untuk batu, sehingga dia kalau dilemparkan di dalam air maka akan tenggelam. Gitu. Nah, untuk itu sekarang diperhatikan. Nah, sekarang kalau misalnya batu, kapal, kalau tadi yang sudah kita demonstrasikan di luar dengan menggunakan bola sama air, itu kan ada yang namanya kenapa dia tidak bisa sampai ke bawah dan terasa berat, itu ada yang namanya gaya ke atas, ya, ada yang namanya gaya ke atas. Nah, kemudian di sini kenapa dia bisa melayang? Nah, berarti di sini untuk gaya apung atau gaya angkat itu dipengaruhi oleh dua yaitu yang pertama massa jenis dari benda itu, kemudian volume, dan yang ketiga gravitasi. Ya, bentar. Nah, gravitasi, karena kalau tidak ada gravitasi kita kenapa? Terbang, ya. Berarti kita di sini dipengaruhi oleh gravitasi juga. Berarti ya, dipengaruhi tadi ada massa jenis, ada volume air yang dipindahkan, dan ada gravitasi. Bisa jelas? Bisa. Nah, di sini kemudian ini sudah ada pertanyaan, kenapa kapal tidak tenggelam padahal terbuat dari besi dan ukurannya besar. Dan apa coba satu remaja? Dengan kita masuk di fase 2 yaitu organisasi peserta didik. Nah, sekarang kalian sudah duduk masing-masing per kelompok, ya, sudah masing-masing duduk per kelompok, dan di depan kalian sudah ada alatnya masing-masing. Nah, kelompok satu di sini, nama kelompok yang pertama yaitu kelompok gaya apung, ya. Kelompok gaya apung mana? Ini, ya. Kelompok gaya melayang, kelompok tenggelam. Iya, baik. Pas berikutnya, kalian tadi malam kan sudah membaca materi yang Ibu sudah bagikan dari kemarin, ya. Nah, sekarang ini Ibu membagikan LKPD yang akan menjadi panduan kalian saat melakukan eksperimen atau praktek. Tolong diperhatikan di situ lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Di situ ada tujuan pembelajarannya, tolong diperhatikan. Kemudian ada kelompok atau jadi kelompok di situ diisi kelompok apa, ya. Kemudian anggota kelompoknya siapa-siapa. Nah, di situ ada 1 sampai 6, tapi di sini kan cuma jumlah 4, jadi isi atau lembaga sempat. Nah, di bawah di situ ada orientasi masalah yang sama tadi dengan yang sudah di depan, yaitu kemudian, nah, ya, perhatikan di situ alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di situ alat yang di situ yang disebut alat gelas ukur 100 ml yang mana? Coba dilihat. Ada tidak yang ukur 100 ml itu? Ada, coba diangkat, dilihat yang 100 ml. Dibuka tidak? Ada? Oke. Nah, baik. Selanjutnya kalian perhatikan, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD-nya masing-masing dan menggunakan alat yang sudah ada di situ. Ya, silakan. Untuk memasukkan air di sini itu sampai bisa tumpah, ya, bisa tumpah di corongnya itu. Nah, lepas, stop. Nah, kalau seperti ini, tunggu sampai tetesan habis, tetesannya habis. Nah, oke, ini disingkirkan. Sudah. Kemudian sesuai dengan langkahnya, gantungkan beban di ini. Iya toh? Nah, gantungkan. Sudah. Lihat. Sampai benar-benar
Oke, sudah. Nah, sekarang ini. Oke, sudah. Nah, kan belum sampai di bawah nih, ya, belum sampai di bawah. Jadi satu dulu. Di situ kan diperintahkan satu beban. Coba lihat di tabel, satu beban dulu ya. Satu beban dulu. Nah, sekarang belum sampai di sini ya, belum. Nah, sambil memegang ini, pegang dulu, jangan pegang. Sini, kamu di sini. Kamu di sini. Ya. Tak, di sini ya. Nah, ini jangan sampai air yang keluar di saat masukkan beban, jangan sampai airnya tumpah di tempat lain, nanti mempengaruhi hasilnya. Gitu. Jadi ini diturunkan. Sampai titik terakhir, ya, diturunkan. Di air yang tumpah tadi dimasukkan di ini tabung yang kalian timbang tadi, sudah. Nah, setelah dapat ini, lalu ditimbang lagi. Akan ke depan, maju semua atau di bawah saja. Kamu sini di depan. Nama dulu dari kelompok mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok nelayan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kami akan memperkenalkan ini. Iya. Sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Fatur Oleh Rizky, biasa dipanggil Fatur. Iya. perkenalkan nama saya Finali dari Musanadi dari Palestina. Perkenalkan, nama saya Rizky Umar, biasa dipanggil Rizka. Perkenalkan, saya Budi Jawa, saya panggil Rizky. Iya. Baik, mungkin itu saja. Saya persilakan kepada yang bermateri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari eksperimen yang telah kami buat tadi. Dapat kita perhatikan, dapat kita ketahui bahwa gaya fluida dari beban 1 yaitu 52 kali 10 dipangkatkan 3, dan gaya fluida dari beban kedua yaitu 2 dikali 10 dipangkatkan 5. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari data percobaan yang telah kami lakukan, faktor yang mempengaruhi gaya ke atas. Faktor yang mempengaruhi gaya ke atas ada 3. Yang pertama gravitasi, dan yang kedua volume, dan yang ketiga yaitu massa. Berdasarkan analisis data percobaan, buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompok kamu tentang hukum Archimedes. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah pada analisis data yang pertama itu dari analisis data yang kami dapatkan dari kelompok kami, nilai dari benda yang berada di udara nilai yang berada di dalam udara yang sebelum dicelupkan atau masih berada di udara yaitu 0,5, itu di beban 1, dan di beban 2 yaitu 0,1,0. Sedangkan benda yang berada yang sudah dicelupkan ke dalam air itu memiliki nilai 0,4 di beban 1, dan di beban 2 adalah 0,9. Berarti lebih besar pada saat dicelupkan atau masih di udara, atau lebih besar setelah dicelupkan karena dipengaruhi apa? Gaya gravitasi dan gaya angka. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah? Kalau sudah, Oke, baiklah, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Yang berikan dari saya nelayan.
Beban di udara sama beban di dalam. Kalau beban di udara sama beban di dalam air, mana yang lebih tinggi? Kalau sementara di udara besar atau kecil dibandingkan dengan yang sudah dicelupkan? Beban di udara lebih besar dibandingkan beban di dalam air. Berarti di saat dimasukkan di dalam air, bebannya atau di neracanya tidak ada pengaruhnya atau dia turun? Berarti tidak ada daya angkat ya? Tidak ada daya angkat. Tuh, ya. Di sini, perhatikan di sini dari setiap pengukuran pasti adanya yang namanya kesalahan dalam pengukuran. Entah kesalahan itu yang bersifat dari kita sendiri atau dari alat itu sendiri, gitu ya. Nah, kadang kan setiap manusia saja ada kesalahan ya, apalagi alat yang memang mungkin di situ pedasnya mungkin tidak lagi seperti yang saat dibeli ya, karena ini kan sudah sering digunakan. Gitu. Jadi setiap perkembangan pasti ada perbedaan. Intinya di sini yang kita sudah membuktikan apa faktor yang mempengaruhi pada daya akum. Di situ ada 3 tadi, ya ada 3 yaitu massa jenis dari benda sama massa jenis dari fluida serta gravitasi dan volume benda. Ya. Nah kemudian untuk itu hukum Archimedes tadi sudah dibahas. Boleh sebutkan bunyi hukum Archimedes dari kelompok ini? Boleh? Atau siapa yang mau sebutkan bunyinya? Silakan. Seperti suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya di atas yang sama dengan derajat cair yang dipindahkannya. Iya. Boleh ulangi di sini? Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya akan iya. Ya, silakan. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya di atas yang sama dengan derajat cair yang dipindahkan. Akan mengalami gaya di atas dan sama dengan zat cair yang dipindahkan. Zat cair yang dipindahkan tadi itu ketika kita masukkan benda ke dalam air, maka air yang dipindahkan ke tabung itu sama besar dengan benda yang dicelupkan. Maksudnya seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke. Selanjutnya kita pegang kata kita. Oke, kita ajarin dulu. Boleh berdiri? Sedikit kita konsentrasi. Ya, sudah melakukan konsentrasi. Baik, coba kita angkat tangan ke atas dulu. Ini, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Iya. Masih baru konsentrasi. Iya, ulangi. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Iya. Iya. Berarti ini kan kurang konsentrasi. Ini konsentrasi baik. Tangan ke depan. Iya. Tangan ke mulut. Tangan ke hidung. Oh ya, oke, baik. Berarti masih konsentrasi, masih sebagian yang kembali. Baik, kita perhatikan ke depan. Di fase kelima ini kita menganalisis dan mengevaluasi dari pertemuan kita. Sobat fisika, apakah kalian tahu mengapa tubuh kita saat di dalam air terasa ringan? Atau kenapa laut tidak tenggelam? Itu semua berkaitan dengan hukum Archimedes loh. Sobat fisika, apa kalian tahu mengapa sih kapal laut tidak tenggelam?
Sebagaimana yang kita ketahui, bahan dasarnya terbuat dari besi. Ini karena badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal tersebut menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Pada dasarnya, prinsip kapal selam dan galangan kapal sama. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika kapal akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kapal selam mempunyai batasan tertentu dalam menyelam. Jika kapal menyelam terlalu dalam, maka kapal bisa hancur karena tekanan hidrostatisnya terlalu besar. Yang ketiga, perahu nelayan. Perahu nelayan adalah perahu yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan di laut. Perahu ini bisa mengapung di air karena massa jenis perahu lebih kecil daripada massa jenis air. Kapal laut dan perahu nelayan tentu berbeda ya. Kalau kapal dibuat khusus agar dapat mengangkut penumpang, barang, atau kargo, bahkan hingga perahu. Sedangkan perahu nelayan hanya digunakan untuk tujuan mencari ikan di laut. Nah, berarti dari sekian yang kalian sudah lihat tadi, semua itu dipengaruhi oleh gaya arti. Kenapa kapal tidak bisa tenggelam? Dan misalnya kalau kapal dia berada di kedalaman laut, dia akan kenapa tadi? Hancur. Kenapa dia hancur? Karena ada tekanan apa? Hidrostatis. Berarti masih konsentrasi untuk mendengarkan materi yang sudah ada di depan. Nah, untuk itu kita masuk di evaluasi. Nah, tolong dirapikan dulu di atas meja supaya saya membagikan. Jadi saya kasih waktu 10 menit saja ya. Dijawab mulai sekarang tulis nama akan dijawab. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita masuk di menunggu. Kumpul dulu. Kumpul dulu. Oke, sudah. Sudah, benar. Oke. Ya, baik. Sekarang kita lihat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Sebelum ibu mengambil kesimpulan, boleh dari kelompok ini satu orang untuk kira-kira menulis kesimpulan dari pertama sampai terakhir tadi gimana? Sesuai dengan yang hasil kalian. Iya. Yang pertama apa kesimpulannya? Ya, kita lihat di depan. Kesimpulan yang pertama yaitu berat benda di darat lebih berat daripada berat benda di dalam air. Karena berat benda di udara hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat benda di dalam air dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya ke atas. Berarti ada dua pengaruh ya. Kemudian hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang diberikan adalah gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang diberikan sesuai dengan bunyi hukum Archimedes. Nah, untuk itu persamaan yang di bawah yaitu sama dengan persamaan yang sudah kalian laksanakan tadi. Nah, bentuknya seperti ini untuk tiga penerapan dalam atau keterlibatan dalam Archimedes, yaitu mengapung, melayang, tenggelam, dan
pengetahuan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.